bagi siapapun yang bisa mengirimkan foto dari Rasman Nasution dalam pakaian tahanan orange, atau dia lagi baris berbaris sebagai tahanan, atau dia lagi tidur di tempat tidur sesama dengan nafi yang lain, Hotman akan kasih hadiah. Ada deh hadiahnya deh, ya. Dan tidak butuh waktu lama, ya. Jadi kejaksaan top. Cuman satu pekerjaan kejaksaan. Segera, jangan cuma Rasman, segera dong eksekusi Sylvester. Halo pagi warga binaan di Rutan Cipinang. Bagi siapapun yang bisa mengirimkan foto dari Rasman Nasution dalam pakaian tahanan orange, atau dia lagi baris berbaris sebagai tahanan, atau dia lagi tidur di tempat tidur sesama dengan nafi yang lain, Hotman akan kasih hadiah. Ada deh hadiahnya deh, ya. Kalau kau bisa kirimkan foto Rasman sedang di penjara, lagi baju orange, atau lagi baris berbaris sebagai tahanan, atau lagi tidur di tempat tidur yang ya begitulah penuh penderitaan, tolong kirim fotonya ke akun ini. Hotman akan kasih hadiah, oke? Pengen lihat dulu wajah yang dulu menantang orang semua itu, gimana rasanya sesudah tidur dekat ada kecoak kali di samping tempat tidurnya, oke? Saya udah bilang Hotman itu selalu pakai prinsip 3A. Amati, analisa, attack. Amati, analisa, attack. Hotman seperti harimau atau singa yang menunggu dan menunggu dan menunggu. Dan hati-hati melawan Hotman. Akun saya ini sangat efektif. Akun saya ini akan akan buat kamu kewalahan melawan Hotman, oke? Oke. Sekarang kita akan masuk ke topik yang menarik, mungkin nanti sekaligus kita gandengkan, ya, antara topik dua orang yang saling menjadi topik pembicaraan. Orang yang pertama itu adalah yang kemarin pada hari Kamis itu tanggal 25 Juni 2026 sekitar pukul 16.20 sudah ada eksekusi terhadap Rasman Arif Nasution. Nah, ini menarik ini. Jadi Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang kemarin sore, ya, itu namanya Pak Syarpani, itu menyatakan bahwa telah menerima surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara nomornya B4374/M1.11 EQ.3/6/2006 untuk menyampaikan bahwa Rasman Arif Nasution kemudian masuk ke dalam Kepala Lapas, ya, jadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Jadi ini sudah langsung masuk lapas, ya, bukan rutan lagi, karena perkaranya sudah inkrah farwis gitu, jadinya sudah tetap gitu, ya, sudah karena sudah juga ada penolakan terhadap kasasi itu yang dilakukan oleh Rasman, ya, dan sesuai dengan amar putusan kasasi nomor 5227/K/Pitsus/2026. Nah, kembali saya ingin tanya dulu, ya, kepada Mas Gafur Sangaji, ya, apa yang menarik dari pelaksanaan eksekusi atau P48 dari saudara Rasman Arif Nasution ini, apalagi, nah ini saya perlu berterima kasih juga, ya, kepada Hotman Paris, ya, gitu, yang bukan karena dia mendorong Rasman, tetapi juga karena Pak Hotman Paris termasuk salah satu yang viral
karena menyatakan bahwa saya dan Dr. Tifa itu tidak pantas untuk ditahan. Dan bahkan kabarnya ini Hotman Paris ditelepon atau dikontak oleh ya dekat dengan kekuasaan Solo gitu ya. Apa ya itu ya? Untuk men-take down Kekuasaan Solo itu yang di mana, di Solo Balapan? nah, nggak tahu nanti itu kan saya. Jadi kekuasaan Solo yang nggak tahu. Tapi ya nggak tahu apakah Bang Hotman Paris men-take down konten untuk yang berisi himbauan kepada presiden waktu itu ya gitu. Jadi terima kasih sekali Bang Hotman, dan apa yang disuarakan oleh Bang Hotman soal Rasman Arif Nasution sudah berjalan. Nah, ini Bang Gafur, apa pendapat soal eksekusi ini? Oke Mas Roy, jadi di minggu ini Mas Roy ada dua peristiwa hukum yang cukup membuat kita akhirnya harus memberikan apresiasi kepada lembaga penegak hukum yang namanya kejaksaan. Ya, di saat masyarakat sedang kecewa kepada satu lembaga yang kita sebut sebagai lembaga kepolisian dalam penegakan hukum pidana, tetapi di sisi yang lain ternyata mencari keadilan di negeri ini masih ada harapan, meskipun harapan itu kecil, dan harapan yang kecil itu ternyata ditampung oleh kejaksaan. Ada dua peristiwa hukum yang luar biasa. Yang pertama pada sekira tanggal 23 ya Mas Roy ya, 23 Juni 2026, tetapi dimulai dengan satu drama yang begitu dahsyat dan luar biasa. 22 hari Senin itu 22 ya. Oke. Dimulai dengan tragedi penangkapan, penahanan yang menggemparkan Indonesia, menghiasi semua media-media mainstream, media sosial, ya. Tetapi selang 3 hari kemudian, tragedi itu berubah. Yang tadinya termul itu Mas Roy, itu sudah pesta pora. Bahkan ada seorang mak-mak. Wah, Mak Lampir. Nah, gimana gayanya tuh Mas Roy? Mak Lampir. Boleh dong. Dan dia bikin gimana? Kenapa disebut Mak Lampir? Ya karena dia sering membuat konten kalau di Polda Metro itu di bawah pohon rindang DPR. Memang Mak Lampir itu menghuni pohon rindang. Gitu. Ya, itu Mak Lampir. Ya. Mereka Mas Roy itu sudah mengglorifikasi, bahkan mereka mengatakan bahwa ini seperti udah kemenangan gitu ya. Tetapi 3 hari kemudian peristiwa itu berubah dengan sangat drastis. Ya, rezeki anak soleh ya. Dan itu tidak pernah kita bayangkan ya. Detik-detik kejaksaan mengumumkan itu juga ya, akhirnya kita kan pasrah juga ya Mas Roy ya. Saya, Mas Roy dan Bang Refli pada saat itu ya pasrah aja. Kalau memang pada akhirnya skenario terburuk terjadi ya sudah, kita udah pasrah. Tetapi rupanya ada kebaikan Tuhan dan ada kebaikan hukum. Ya, kalau kebaikan Tuhan karena rezeki anak soleh, tapi ada juga kebaikan hukum. Kebaikan hukum adalah kejaksaan menerapkan KUHP itu sesuai dengan tujuan filosofi daripada hukum pidana baru. Bahwa pemenjaraan itu bukan semata-mata orientasi utama dari hukum pidana. Ya, itu yang dianut dalam hukum pidana Belanda. Namanya teori retribusi. Nah, sekarang udah beda. Teori rehabilitasi. Ya, kalau dulu retribusi itu adalah memenjarakan orang, sekarang rehabilitasi. Yaitu suatu keadaan itu bisa dipulihkan. Ya, dengan cara apa? Pendekatan hukum yang humanis. Pendekatan hukum yang berbasis hati nurani, tetapi landasannya yuridis. Dan itu dipraktekkan oleh kejaksaan. Itu hal yang pertama Mas Roy. Hal yang kedua Mas Roy, ternyata kejaksaan setelah membuat Indonesia juga geger karena tidak melakukan penahanan. Jadi tidak ada penangguhan penahanan ya. Dalam kasus Mas Roy dan Bu Tifa, dua pejuang kita ini tidak ada penangguhan penahanan. Penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya gugur otomatis secara hukum. Ketika dilakukan tahap 2, jaksa tidak melakukan penahanan, maka surat penahanan 20 hari itu dengan sendirinya gugur otomatis. Ya. Jadi tidak ada penangguhan penahanan, karena penangguhan penahanan itu syaratnya adalah harus dilakukan dulu penahanan, terbit dulu surat perintah penahanan, baru kemudian kita mohonkan penangguhan. Nah, tapi alhamdulillah kejaksaan mempertimbangkan
adanya masukan-masukan dari Mas Roy, tim kuasa hukum, termasuk juga permintaan dari keluarga bahwa akan kooperatif selama menjalani proses persidangan, dan itu luar biasa dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, Mas Roy. Nah, ternyata ada lagi terobosan yang dilakukan oleh kejaksaan, yaitu pada hari kemarin, Mas Roy, tanggal 20 berapa tuh? 25 ya? Oke, 25 ya. 16 lebih 20. Ternyata keluar P48, yaitu surat perintah eksekusi terhadap jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada jaksa eksekutor. Jadi bukan jaksa penuntut umum ya, Mas Roy ya, tapi namanya jaksa eksekutor. Kan jaksa itu pada kalau tahap P19 namanya jaksa peneliti. Begitu perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan P29, yaitu surat dakwaan jaksa penuntut umum. Begitu putusan ingkrah keluar P48 namanya jaksa eksekutor. Ya, Mas Roy ya. Nah, kemarin itu langsung ditindak oleh jaksa eksekutor, eksekusi. Dan saya sudah cek, Mas Roy, di sistem penelusuran perkara di Mahkamah Agung. Luar biasanya, ini saya juga menurut saya ini luar biasa cepat. Gerakan luar biasa dari kejaksaan. Ternyata salinan putusan itu baru dikirim oleh Kepanitraan Mahkamah Agung ke Paniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juni kemarin. Iya, benar. Berdasarkan informasi yang ada dalam sistem penelusuran perkara. Jadi hanya selang 1 hari. Selang 1 hari itu, kalau dulu ada di kantor balai kota, nah ini Pak Ugro juga bisa menunjukkan, yang terima langsung kaget. Kaget itu sehari. Jadi tanggal 24 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menerima salinan putusan Mahkamah Agung, putusan ingkrah, putusan kasasi itu. Besoknya Kajari Jakarta Utara langsung memerintahkan jaksa eksekutor untuk mengeksekusi, dan tidak butuh waktu lama. Ya, jadi kejaksaan top. Cuman satu pekerjaan kejaksaan. Segera, jangan cuma Rasman, segera dong eksekusi Sylvester. Ya, supaya kinerja kejaksaan yang luar biasa ini menjadi paripurna. Tetapi kalaupun Sylvester masih dalam proses pencarian, tapi kita tetap memberikan hormat dan apresiasi kepada lembaga kejaksaan. Oke, Mas Roy. Ya, sebelum ke Pak Ugro mungkin kita akan merefresh kasusnya. Jadi Pak Ugro dan Mas Gafur, kasus dari Rasman Arief Nasution ini sebenarnya sudah diadili awalnya itu ya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2022. Jadi melawan tadi Hotman Paris. Ya, dan jaksa waktu itu mendakwa Rasman bersama dengan Putri Iklima Aprilia. Kalau Putri Iklima Aprilia itu sudah kena vonis 6 bulan dengan denda 100 juta. Nah, Rasman Arief Nasution ini itu kena denda 200 juta dan kena vonis 1,5 tahun atau 18 bulan. Itu Bapak. Jadi dari Jakarta Utara dia banding, kemudian banding kalah, kasasi kalah lagi. Ya, akhirnya harus dieksekusi, dan Majelis Hakim Kasasi kita salut ya, Ketua Hakim Agungnya Pak Yohanes Priyana dengan anggota Nur Edi Yono dan Sutarjo. Jadi itu yang terjadi, dan kemarin dieksekusi oleh Kepala Lapas kelas 1 dan dieksekusi ke Lapas kelas 1 Cipinang. Monggo Bapak, pendapat Bapak. Ya. Baik. Inilah kita harus bangga dengan negara Republik Indonesia yang memang berlandaskan hukum, ya, bukan berlandaskan kekuasaan, sehingga putusan yang sudah BHT itu Bravo Hotel Tinggo, Mas, berkekuatan hukum tetap. Nah, itu adalah putusan yang sudah tidak perlu banding dan kasasi, ya kan? Jadi ini sudah jelas-jelas dalam penegakan hukum terakhir itu adalah eksekusi tadi, ya kan? Jadi eksekusi. Kalau putusan pengadilan atau putusan hakim tadi tidak dieksekusi, nah ini ibaratnya macan ompong, ya kan? Jadi sekali lagi terima kasih aparat penegak hukum yang telah melaksanakan tugas dengan baik ya kepada jaksa eksekutor. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini juga pasti tidak bertentangan dengan hukum acara pidana yang ada dan ketentuan-ketentuan dari pedoman Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan
yang selalu kita lihat ada yang selalu teriak-teriak dengan tidak jelas, ya kan? Dan itu segera saja bagi saya adalah melaporkan saja, menghadap, minta dieksekusi sehingga tidak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan bravo, selamat untuk pihak kejaksaan yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga pelaksanaan pemidanaan ya saudara R tadi bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih, situ aja. Terima kasih Pak Ugro. Sebelum masing-masing nanti saya mohon untuk menyampaikan closing statementnya. Jadi topik pembicaraan kita ini adalah sangat komprehensif ya, mulai dari rencana pra peradilan yang kami lakukan ya atau kami mohonkan hari Senin tanggal 29 Juni 2026 pada jam 10 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu akan dilaksanakan di sana, dan kita juga mengaturkan terima kasih tadi kepada Kejaksaan Negeri ya Jakarta Selatan sesuai dengan patung yang ada di depan gedung itu, Mas, Dewi Themis atau Dewi Keadilan ya. Dan Dewi Keadilan itu patungnya ditutup matanya. Jadi artinya akan memutus tanpa harus mempertimbangkan dengan dia melihat ya. Jadi artinya itu benar-benar fair. Artinya hukum di Indonesia jangan sampai tajam ke bawah, termul ke atas. Nah, gitu. Ya, nanti closing statement. Bentar, ya, sekaligus closing statement. Jadi artinya kemudian kita membahas soal eksekusi terhadap RAN ya. RAN itu bukan RUN lari tapi RAN, Rasman Arif Nasution, dan juga kita tetap mendesak Sylvester Matutina itu harus dieksekusi juga karena sudah lebih dari 6 tahun ya. 6 tahun melakukan running. Bukan Rasman Arif Nasution tapi ini run lari gitu. Silakan closing statement Mas Abdul Ghafur Sangaji dulu, baru nanti terakhir Pak Ugrosino kembali. Silakan Mas. Ya, saya sebetulnya ingin melanjutkan yang disebutkan oleh Mas Roy ya. Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sama-sama kita foto-foto atau mensyukuri ya sepenggal nikmat Allah, sepenggal nikmat Tuhan ya. Setidaknya kita tidak mengalami kriminalisasi ya. Itu kan Dewi Themis, Dewi mitos keadilan ya. Matanya ditutup, sebelah kanannya memegang pedang, sebelah kirinya memegang timbangan. Intinya apa? Intinya adalah kejaksaan pada saat menerima berkas perkara dari Polda Metro Jaya ternyata betul-betul menggunakan filosofi Dewi Themis, yaitu Dewi yang matanya ditutup. Mereka tidak melihat pelapor, bahwa pelapor ini adalah mantan presiden Republik Indonesia yang anaknya menjadi wakil presiden. Mereka nggak melihat itu. Mereka juga nggak melihat ini siapa terlapornya, enggak. Tetapi mereka berlandaskan pada sesungguhnya peristiwa pidana ini apa. Kalau ada warga negara kepo kemudian meneliti ijazah, apa ini kejahatan? Ya, tetapi ya sudahlah, karena berkasnya mereka sudah terima dari Polda Metro Jaya dan kemudian berkas ini harus dilimpah, ya sudah. Keputusan kejaksaan adalah dia melimpahkan berkas perkara nanti ke pengadilan dengan P29 surat dakwaan, itu ternyata tidak diikuti dengan penahanan. Artinya prinsip tidak boleh pandang bulu, tidak memandang siapapun orang yang menjadi korban dari peristiwa pidana atau pelapor dari peristiwa pidana itu, tetapi yang mereka perhatikan adalah fakta, bukti, konstruksi hukum, dan sejauh mana pemenuhan delik-delik itu dalam pembuktian nanti, Mas Roy. Ya, itu yang saya lihat yang berlaku di kejaksaan. Dan terakhir lagi, Mas Roy, supaya penegakan hukum kita ini paripurna ke depan, ini juga masih menjadi PR juga buat kejaksaan, yaitu segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Ya, jangan tajam ke bawah, termul ke atas. Oh, termul ke atas ya. Oh, berarti kalau termul ke atas makin melejit dong mereka, Mas Roy. Pantas saja mereka melejit dan tidak mau menyerahkan Sylvester Matutina. Ya, oke, itu dari saya, Mas Roy. Ya. Silakan, Pak Guru. Jadi baik, jadi
insya Allah saya ke depan nanti bukan hanya untuk mendampingi dugaan ya, dugaan kriminalisasi terhadap Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan juga dengan beberapa rekan yang masih ada, yaitu 3 orang lagi, Mas Rizal Fadila, Mas Rostam, dan Bu Kurnia. Ya, jadi setelah ini kemungkinan besar saya akan bergabung juga nanti dengan yang sekarang sudah sedang menjalani pidana, yaitu mantan Direktur Utama Pertamina. Oh, Bukaren. Bukaren ya. Jadi isunya, informasinya beliau sama juga dikriminalisasi ya. Saya akan mencoba mendalami juga, dan ya kita saya dan beberapa kawan nanti akan mencoba menemukan kira-kira bentuk kriminalisasi seperti apa, dan kalau memang tidak salah ya harus kita upayakan untuk membebaskan beliau seperti itu. Itu saja, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Pak Ugro. Memang Pak Ugro ini adalah sosok kepolisian, sosok polisi yang semacam kita mendapatkan titik cerah gitu ya, yang membela orang-orang yang dikriminalisasi. Secara pribadi saya juga mengaturkan luar biasa banyak terima kasih kepada beliau ya, yang sudah meluangkan waktunya sampai tengah malam ketika kita melakukan rekaman ini dan sebelum itu disiarkan. Terima kasih Pak Ugro, sekali lagi terima kasih Mas Gafur Sangaji. Ya, kita akhiri pembicaraan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi